Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fitur yang ada di WA Autorespon, yaitu fitur aktivasi token. Jadi aktivasi token ini fungsinya adalah untuk mendapatkan nomor WhatsApp atau nomor WA dan akan dimasukkan sesuai dengan data yang kita siapkan. Jadi nanti untuk datanya atau nomor WA-nya masuk ke data sesuai dengan data yang diinputkan. Nah, contoh penggunanya nanti bisa untuk mendata nomor WA siswa. Jadi nanti setelah siswa mengakses nomor server, maka otomatis nomor WA-nya akan terekap ke nama siswanya. Jadi otomatis masuk ke database sesuai dengan nama siswanya. Begitu juga untuk mendata nomor orang tua, mendata nomor WA klien atau pelanggan kita, mendata nomor WA karyawan sesuai dengan nomor ID karyawan misalkan, dan lain-lain. Nah, contoh permasalahannya seperti ini. Misalkan saya punya data seperti ini, ada NIS, ada nomor telepon, ada nama siswa, ada kelas ya. Untuk NIS-nya di sini untuk semua siswa semuanya beda ya, nggak ada yang sama. Ini untuk kelas 10, ada juga untuk kelas 11, ini juga sama. Ini untuk siswa kelas 11, ini siswa kelas 12. Jadi di sini ada kolom NIS, ada kolom nomor telepon, nama, dan kelas. Nah, kita menginginkan untuk nomor telepon ini itu diisi dengan nomor HP-nya siswa. Ya. Jadi ini nanti diisi dengan nomor HP siswa. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur ini. Nanti otomatis setelah siswa mengakses NIS yang bersangkutan sesuai dengan NIS yang dimilikinya ya. Misalkan si Abian ya, maka otomatis NIS-nya ini berarti diakses NIS ini, maka otomatis WA-nya masuk ke sini. Begitu juga siswa-siswa yang lain, asalkan NIS-nya sudah benar, sudah sesuai, maka otomatis nomor teleponnya masuk atau muncul di sini. Seperti itu ya, jadi nanti kita bisa merekap nomor teleponnya. Nah, gimana cara menyetingnya? Silakan bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, kita buka dulu file server yang ada di folder WA Autorespon. Ini ada satu buah file yang namanya server XLSX, silakan dibuka. Nah, di sini isinya ada beberapa sheet. Yang pertama adalah settingan. Di sini tempat menyeting kita untuk WA Autorespon. Terus ada sheet-sheet yang lain. Nah, yang perlu disiapkan adalah sebuah sheet atau beberapa sheet yang akan kita masuki atau kita inputkan nomor teleponnya secara otomatis. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada NIS, nomor telepon, nama, dan kelas. Nanti untuk pemanggilan itu berdasarkan NIS atau nomor ID atau nomor identitas, nomor absen misalkan. Yang penting tidak boleh sama untuk nomor pemanggilan ini ya. Jadi nanti siswa cukup mengetikkan NIS-nya saja, maka otomatis nomor teleponnya masuk. Untuk nama, kelas, dan selanjutnya di sini itu bebas mau ditambahi atau tidak, terserah ya. Yang jelas pertama adalah nomor ID, nomor NIS, nomor induk, silakan bebas. Untuk kolom keduanya boleh nomor telepon, boleh nama, boleh kelas. Nomor telepon tidak harus nomor 2 ya, bisa di kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, nggak apa-apa. Yang penting untuk tulisannya adalah no TELP ya, seperti ini. Tidak boleh nomor telepon atau nomor HP, itu nggak boleh, atau apalagi nomor WA ya. Tulisannya adalah no TELP, seperti ini. No telepon ya, nomor telepon disingkat. Nah, untuk berikutnya ada nama, ada kelas, dan seterusnya. Silakan bisa ditambahi sendiri, bisa diedit atau disesuaikan ya dengan keperluan. Silakan dinamai dengan nama yang mudah diingat. Misalkan ini adalah sheet kelas 10, lalu ada sheet kelas 11, ada sheet kelas 12. Ini yang jelas nomor NIS-nya beda semua ya. Nah, ini saya akan merekap nomor WA kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita masuk ke halaman setting. Nah, di halaman setting ada 4 kolom ya, ada request, ada autorespon, ada keterangan request, ada tipe autorespon. Nah, sekarang mulai dari pertama dulu request-nya. Jadi nanti untuk memasukkan atau siswa mengakses aplikasi WA Autorespon itu pakai kata kunci apa? Nah, contohnya di sini saya ketikkan daftar strip X. X itu maksudnya untuk kelas 10. Di sini kan saya tadi untuk merekap kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ya, jadi maka cukup mengetik saja daftar strip X. Ini untuk kata kuncinya bebas ya, untuk request-nya. Misalkan reg ya boleh, atau misalkan register ya boleh, bebas ya. Untuk request bebas, mau apa saja bebas.
Ini karena ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 ya berarti saya buat tiga-tiganya. Kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Daftar X, daftar kelas 10, daftar kelas 11, daftar kelas 12. Terus di kolom autoresponnya kita isi dengan nama sheet-nya. Ya, tadi kan nama sheet-nya adalah ada kelas 10, ada kelas 11, dan kelas 12. Maka di sini untuk daftar kelas 10, tulisannya di sini adalah kelas X sesuai dengan tadi nama sheet-nya. Ya, nama sheet-nya. Kemudian dipisahkan dengan tanda lurus seperti ini, garis lurus ya. Tombolnya ada di sebelahnya backspace. Terus berikutnya adalah nama kolom ID-nya, misalkan NIS. Nah, contohnya tadi di sini kan saya nulisnya pakai NIS ya. Misalkan di sini nomor induk, misalkan no induk, ya berarti di halaman settingnya juga sama mengikuti nomor induk seperti ini ya, harus sesuai ya. Misalkan di sini nomor induk ya, maka di halaman settingnya nomor induk, atau NIS ya boleh, berarti di sini juga harus NIS, menyesuaikan saja ya. Jadi nanti siswa mengetikkan daftar X terus tanda pagar NIS-nya harus yang ada di sini, pastinya harus ya. Maka setelah sesuai, maka otomatis masuk ke nomor teleponnya, masuk ke kolom ini. Terus untuk keterangan request bebas, mau diisi apa keterangan, ini deskripsi ya, mau tidak harus seperti ini. Misalkan ini adalah untuk aktivasi kelas 10 ya boleh, ini nggak wajib, ini mau ditulis apa saja bebas. Terus tipe autoresponnya adalah aktivasi token, diingat-ingat aktivasi token tanpa spasi, dan ini wajib. Kalau misalkan ada spasinya atau salah nulisnya, ini nggak bakalan berfungsi. Harus aktivasi token. Ini saya buat ada 3 baris karena ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Oke, sekarang saya uji coba ya. Ini saya tutup dulu. Dan di kelas database kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, ini nomor teleponnya masih bersih, tidak ada isinya. Nanti setelah diakses, maka otomatis nomor teleponnya masuk ya. Oke, saya tutup. Saya save. Sekarang saya jalankan aplikasinya ya, yaitu Excel to WhatsApp versi C5. Ini saya jalankan, kemudian saya buka web WhatsApp-nya. Nanti akan membuka otomatis sebuah browser Chrome. Lalu saya akan masuk ke sini ya, ke WA biasa, WA web. Oke, sekarang kita lihat di aplikasi WA atau responnya ada tombol tabel data. Kita lihat di kelas 10. Nah, di sini kelas 10 ada NIS, ada nomor telepon, ada nama, ada kelas. Untuk nomor telepon ini masih kosongan, belum ada isinya sama sekali ya. Ini masih kosongan. Begitu juga kelas 11. Nah, ini juga masih kosongan, ya nggak ada isinya untuk nomor telepon. Kelas 12 juga sama. Nanti setelah siswa mengakses nomor NIS-nya sendiri-sendiri, maka otomatis nomor teleponnya akan muncul. Ya, seperti itu. Oke, sekarang saya coba akses ke salah satu NIS yang ada di sini ya. Saya mulai dari kelas 10 dulu. Oke, ini saya akses di HP. Dengan kata kunci tadi adalah daftar strip X. Daftar untuk kelas 10 ya. Terus kemudian tanda pagar. Kemudian saya isi dengan salah satu NIS yang ada di database. Contohnya saya tulis NIS-nya adalah 2012003. Nah, di sini diperhatikan di database ada ya. Ini 2012003. Nah, maka munculnya nanti adalah Debbie ya. Ini masuk ke siswa dengan nama Debbie Elvani. Lalu saya kirim ke nomor server. Nah, nanti otomatis akan dibalas seperti ini. Anda telah sukses mengaktifkan akun pada kelas 10 ya. Nah, sekarang kita lihat di sheet atau di database kelas 10. Ini belum ada, belum muncul. Nah, sekarang saya refresh dengan cara saya akses lagi sheet yang bersangkutan, yaitu kelas 10. Saya akses lagi, maka otomatis di sini sudah ada isinya nomor teleponnya, yaitu di sini adalah tulisannya AskQ. Kenapa AskQ? Kenapa? Karena nomor yang mengakses tersimpan namanya yaitu dengan nama ini, AskQ seperti ini ya. Jadi kalau misalkan nomor teleponnya sudah disimpan, maka otomatis munculnya adalah nama di kontak kita. Tapi kalau misalkan belum tersimpan ya, belum tersimpan untuk nomor teleponnya, maka otomatis munculnya adalah nomor
nomornya, nomor WA-nya, yaitu plus 628 dan seterusnya, otomatis ya. Nah, sekarang saya coba akses di kelas yang lain. Misalkan saya akses kelas 11 ya. Lalu saya geser ke bawah, saya akses yang nomor yang lain misalkan. Pakai kata kunci daftar strip ya. Strip 11. Terus kemudian pagar. Kemudian saya akses lagi salah satu niche, misalkan saya akses yang nomor ini. 191 1790. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya kirim, maka otomatis akan dibalas oleh servernya dengan tulisan seperti ini. Anda telah sukses mengaktifkan akun pada kelas 11. Berarti sudah masuk ya. Nah, sekarang saya refresh lagi dengan cara mengakses sheet yang bersangkutan, yaitu kelas 11. Nah, sekarang kita lihat di bawah. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada nomornya, sudah masuk sesuai dengan nomor atau nama kontak yang ada di HP kita. Kalau misalkan belum tersimpan, maka otomatis tulisannya di sini adalah nomor WA-nya. Nah, kalau misalkan mau mengupdate nomor WA-nya gimana? Ya berarti tinggal mengakses dengan kata kunci yang sama, yaitu misalkan daftar strip 11 terus pagar nomor NIS-nya. Silakan ditulis, maka otomatis nanti nomor WA yang terakhir mengakses akan terekap di sini. Nah, terus kalau misalkan nomor yang dimasukkan atau NIS-nya salah atau tidak ada, misalkan daftar strip X, terus nomor NIS-nya saya asal saja seperti ini. Ini kan harusnya nggak ada ya. Maka nanti jawabannya adalah seperti ini. Jika tidak ditemukan atau tidak ada, maka maaf, data nomor yang diketikkan tadi tidak ditemukan. Jadi harus sesuai dengan nomor NIS yang ada di database. Kalau misalkan nggak ada, ya maka otomatis tidak akan masuk. Seperti itu ya. Nah, silakan bisa dicoba sendiri, bisa dipraktekkan sendiri di aplikasinya yang sudah dipesan ya. Silakan, semoga fitur ini bermanfaat untuk mendata nomor WA atau nomor telepon. Terima kasih telah menonton video dari saya dan sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.